Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya ya? Sehat semuanya ya. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Zuri Pak. Zuri nggak masuk. Ngaji Pak. Ngaji kemarin. Zuri ngaji. Ya, lomba ngaji anak Quran. Memang Zuri itu memang sudah pernah ikut lomba ini. Sekarang tingkat nasional kan? Iya. Alhamdulillah. Doakan Zuri itu juara ya. Amin. Lancar gitu lomba ya. Amin. Terus yang lain, Andri kayaknya juga nggak datang ya? Iya. Andri gimana Andri? Lomba juga? Iya. Lomba apa? Voli. Andri lomba voli ya? Oke. Kita doakan juga semoga yang lomba itu berikan kelancaran pada hari ini ya. Amin. Bapak lupa. Kayaknya kok nggak bawa laptop ini Bapak. Mas Fahmi, boleh minta tolong bawain laptop Bapak nggak? Ambilin laptop Bapak Boleh, di ruang guru sana sebentar. Minta tolong kan? Oke. Bentar ya. Tadi udah ada ini ya, apa namanya kelas nggak sebelum saya? Sudah. Kelasnya siapa? Bu adanya. Enak aja nih Bu. Enak. Main game. Main Uno. Pelajaran itu main Uno. Iya. Kemarin aja ini Pak Fahmi main ini. Domino. Iya main domino Pak. Pak Fahmi main Uno. Iya. Pak Fahmi itu di situ. Ada Pak Fahmi kan? Iya. Fahmi ada di sana ya Pak ya. Fahmi ada. Fahmi kan cuma satu ya Mas? Iya. Ini saya tadi juga capek hari ini. Tugas saya banyak hari ini. Sama Pak. Saya ngajar berapa kelas? Silakan sama Bapak ada. Oh iya. Saya dikasih tugas ya Pak. Nanti ya, cari nanti ya. Kan tadi siapa yang nggak masuk dari Bapak Absen? Zuri sama Bapak sama Andre berarti ya. Iya. Oke. Di sini sebelumnya ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ekonomi. Ada ekonomi keperilakuan ya. Iya. Jadi hari ini kita mau belajar ekonomi keperilakuan. Di sini ada nggak yang dia itu nggak butuh baju tapi karena lihat harganya murah tiba-tiba beli baju? Ada nggak yang ada? Jadi nggak kita apa namanya beli bukan karena butuh tapi karena emang Diskon. impulsif lah itu. Iya. Biasanya dapatnya Pak. Hah? Biasanya cewek-cewek. Biasanya cewek-cewek gitu ya. Oke. Hari ini kita belajar kenapa sih kok mereka semua itu beli baju atau sepatu atau celana, tapi sebenarnya mereka itu nggak butuh. Kita akan belajar pada bagian hari ini. Oke, yang pertama itu adalah loss aversion. Jadi loss aversion itu apa? Loss aversion itu menunjukkan betapa kuatnya perasaan negatif ketika perasaan negatif yang muncul ketika seseorang itu menghadapi rasa kehilangan daripada dia mendapatkan sesuatu dengan nilai yang sama. Itu maksudnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini. Kalau misalnya kalian dapat uang gitu ya, dapat uang 200.000, kalian pasti senang kan? Senang ya Mas dapat uang 200.000 Mas? Saya suka. Senang ya? Kamu suka ya Mas dapat uang 200.000? Suka. Tapi rasa senangnya itu nggak bertahan lama. Mungkin senangnya cuma bertahan 2 jam, 3 jam gitu. Tapi kalau misalnya kehilangan 200.000, seminggu bisa itu kan, kayak merasa aduh, Iya. sayang banget aku kehilangan uang gitu kan. Betul bisa buat lain. Nah, kadang bisa buat apa namanya yang lain-lain gitu. Rasa kehilangannya tuh terasa 2 kali lebih berat gitu daripada mendapatkan nilai yang sama. Nah, selanjutnya adalah kita belajar tentang status quo bias. Jadi status quo bias di sini ada yang pernah apa namanya
langganan Spotify, Netflix, HBO gitu? Ada. Ada. Kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, karena awal-awal itu kan sering ada yang free trial bagi para pengguna baru kan. Ya. Itu tuh memanfaatkan status quo bias ini. Karena kebanyakan orang dia itu mencoba free trial itu, tapi endingnya apa? Endingnya itu dia lupa untuk tidak matikan langganannya. Jadi setelah free trialnya selesai itu langsung kepotong. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan seperti Netflix, Spotify atau HBO itu memanfaatkan status quo bias ini. Jadi pelanggan itu sebenarnya tahu dia nggak butuh, tapi karena dengan sistem default yang kalau misalnya trialnya sudah selesai langsung kepotong. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kalian semua jadi kayak terjebak dalam status quo bias ini. Boleh kan, Pak? Iya, boleh tanya sih. Ya, kalau status quo bias itu berarti konsepnya hampir sama dengan premium. Premium itu yang gimana? Yang aplikasi gratis, terus habis itu nanti kita setelahnya berbayar. Iya, premium itu berarti sama dengan status quo bias ini. Salah Ya, satu di contoh. bisnis digital kan bisa diatur juga, Pak. Premium tapi istilahnya bukan status quo bias. Oke, tapi freemium itu berarti mengadopsi cara status quo bias ini bekerja, karena dengan menerapkan sistem default ya. Kalau misalnya trialnya selesai itu langsung kepotong gitu kan. Itu berarti menerapkan status quo bias ini. Nah, selanjutnya adalah framing bias. Kalau misalnya kita lihat kalimat yang pertama gitu, 10 dari 100 orang meninggal, itu kan kayak kesannya itu menakutkan kan. Kalau operasi gitu tiba-tiba ada tulisan 10 dari 100 orang meninggal kan terkesan menakutkan ya. Tapi kalau kita lihat yang kedua, 90 dari 100 orang sembuh dari operasi, ini kan kesannya lebih positif gitu. Karena misalnya saya kalau operasi selamat gitu. Karena 90 angkanya banyak dari 100 orang sembuh dari operasi ini gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat angkanya kan juga sama, 10 dari 100 meninggal kan berarti 90 yang sembuh. Kalau 90 dari 100 orang 90 dari 100 orang yang sembuh berarti kan 10 orang sudah meninggal gitu. Tapi itulah pentingnya framing gitu. Itu yang mempengaruhi kalian dalam mempengaruhi kalian dalam melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya adalah priming bias, yaitu segala sesuatu yang kita lihat, dengar, ketahui itu mempengaruhi keputusan kita. Contohnya adalah when will you acquire the next vehicle? Pertanyaannya sudah nggak lagi bertanya tentang apakah kamu akan membeli barang, apakah kamu akan membeli kendaraan ini, tapi pertanyaannya sudah kapan kamu akan membeli kendaraan selanjutnya. Jadi secara nggak langsung otak kita itu kayak didoktrin, kamu itu pasti beli sepeda, kamu akan beli kendaraan ini gitu loh. Jadi dengan memberikan doktrin itu kepada otak kita, itu secara nggak langsung kita nanti pasti bakal beli produknya gitu, entah kapan gitu, tapi kita pasti beli produknya. Lalu selanjutnya adalah succumb to temptation. Jadi kita sebagai manusia itu seringkali mudah untuk tergoda, meskipun kita sudah melakukan perencanaan yang baik gitu ya, tapi kita itu nggak tahu kapan godaan itu datang. Dan ketika godaan itu datang, kita itu seringkali tidak tahan terhadap godaan. Di sini ada yang pernah nggak mengalami seperti ini kan? Udah perencanaan sesuatu ini, tapi dia nggak jalan rencananya karena dia itu tidak tahan akan godaan. Siapa yang mau memberikan contoh? Kalian yang mau? Mbak? Pas saya ke Superindo itu saya udah nulis sih mau beli barang apa ABCD, tapi setelah lihat-lihat jadinya tergoda sama barang yang lain, jadi kayak nggak jadi beli barang yang Dibutuhkan ya? iya tadi, tapi malah impulsif beli yang yang bikin tergoda. Oh iya, jadi itu benar ya. Jadi kita sebagai manusia dia
Dari Mbak Indu, terima kasih. Ini memang benar ya, kita itu sebagai manusia itu memang mudah untuk berbuat dan itu semua wajar. Karena apa? Karena kita itu kadang memberi sesuatu itu bukan karena kita butuh, tapi karena kita itu ingin untuk punya barangnya gitu. Nah, itu kenapa kejadian seperti itu bisa terjadi? Itu karena sebenarnya dalam diri kita itu ada dua mekanisme. Pertama itu adalah mekanisme stok, yang dimana stok itu salah satu karakter dari Star Trek yang dia itu menggunakan yang dia itu sangat logis gitu kalau berpikir. Jadi dia itu nggak pernah mendengarkan insting atau naluri gitu. Dia selalu berpikir dan melakukan dan membuat sebuah rencana. Nah, kalau mode yang satu lagi yaitu mode Homer, yaitu di mana si mode Homer ini dia selalu menggunakan sisi naluriahnya untuk melakukan keputusan gitu. Jadi makanya kenapa si Homer ini dia selalu melakukan tindakan impulsif dan tidak melakukan rencana. Nah, salah satu mode yang lain yaitu adalah mode autopilot. Ada yang mau ngasih contoh nggak mode autopilot seperti apa? Barangkali kalian sudah tahu dari slide PPT saya, maksudnya kalian bisa menyimpulkan ya. Mbak Cia mungkin mau membantu saya? Ya Pak, Ya. kalau misalkan di contoh itu kan ada misalkan di hotel gitu Pak. Nah itu kan biasanya kan tempat makanannya kan langsung berjejer-jejer gini kan Pak. Nah itu secara nggak sadar tuh kita langsung ambil secara pola, sesuai pola yang ada gitu, sesuai jajaran makanan yang ada, langsung ambil tanpa berpikirkan oh ini aku nanti bisa menghabiskan atau enggak kayak gitu. Itu contoh yang benar juga. Jadi terima kasih Mbak Cia ya. Jadi mode autopilot ini itu kalau kalian pergi ke sekolah nih kan selalu lewat jalan yang itu aja ya. Pernah nggak kalian agak meleng gitu kan? Ya. Tapi nyampe, gitu. Alhamdulillah nyampe gitu, selamat gitu. Itu salah satu bentuk mode autopilot gitu. Nah sering V predictability kan, kita itu seringkali ikut-ikutan. Manusia cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak karena dia tidak mau dianggap berbeda sendiri dalam satu ruangan atau dianggap berbeda sendiri dalam sebuah kumpulannya gitu. Itulah kenapa alasan yang mendorong orang-orang itu dia ikut-ikutan gitu. Contohnya kalian kalau misalnya sering lihat di media sosial kan pasti banyak tren-tren kan sekarang gitu kan. Ya. Dulu mungkin rambut kimo gitu, terus fidget spinner. Kamu dulu beli fidget spinner nggak Mas? Iya. Saya yang sudah ngajar sekarang beli fidget spinner waktu itu. Dari motor bisa. Iya, gitu. Saya juga beli itu Mas. Nah, jadi kita akan bahas tentang insentif. Jadi ini saya kasih contoh gambar toilet. Ini ada toilet di Amsterdam. Toilet di Amsterdam itu ada lalatnya di situ. Iya, gambar lalat. Iya, ada gambar lalat di situ. Gambar lalat itu, walaupun ada gambar lalat di situ, gitu-gitu itu bisa mengurangi apa ya, kayak kecer cipratan. Benar, kalian dari itu bisa mengurangi cipratan. Ya, itu kan namanya saya kan, kalian semua dari Jawa kan, maksudnya. Iya, bisa. Ada yang Betawi. Dan Sunda. Iya, Sunda tapi juga bilangnya kayak kan mengurangi apa kecipratan. Jadi apa air seni yang keluar itu berkurang sebesar 80%. Biasanya itu dengan adanya lalat ini, jadi orang itu diberikan insentif untuk
menarget lalat itu. Jadi kita mungkin cenderung yang laki-laki ya, gitu. Karena itu laki-laki itu kayak menargetkan ke lalatnya itu. Jadi ini dengan adanya insentif ini kita itu bisa mengarahkan kan sebenarnya gini, nudge kita kan tadi bilang nudge ya. Kalau misalnya nudge itu nudge itu bentar ya. Kalau kita tadi bilang nudge itu kan dorongan halus atau anjuran. Kita itu sebenarnya nggak diharuskan untuk target lalat itu kan. Kalian boleh buang air kecil semau kalian boleh, tembok juga nggak apa-apa sekalian nggak apa-apa. Tapi dengan adanya insentif berupa lalatannya tadi, kita itu kayak wah kenain lalat itu. Jadi makanya itulah kenapa lalatnya kenapa itulah berhasil mengurangi kecipratan itu menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah understanding atau mapping. Kalau kalian pernah lihat di supermarket itu, kan ada minuman yang dia itu kadarnya hijau, kadarnya kuning, kadarnya merah gitu. Kalau misalnya merah itu berarti kandungan gulanya banyak gitu ya. Kalau misalnya hijau itu berarti dia aman. Kalau misalnya kuning itu lumayan. Dengan memberikan pengetahuan itu kepada pelanggannya, kita kan nggak maksa untuk jangan beli yang apa namanya, jangan beli teh ini, jangan beli teh ini karena teh ini tuh dia gulanya banyak gitu. Tapi kan dengan memberikan pengetahuan seperti itu, mas apa itu? Informasi seperti itu kan kita jadi tahu sendiri, oh jadi kalau misalnya merah ternyata dia banyak gulanya, kalau misalnya hijau dia aman, kalau misalnya kuning dia lumayan. Oke, mas ada apa yang mau ditanya? Kamar mandi. Oh, ke kamar mandi, silakan. Nanti kalau ada yang mau kamar mandi langsung angkat tangan saja. Pak, berarti kalau understanding sama mapping itu apakah sama kayak lampu merah, traffic light sama kan ada ini dia terus kalau merah itu kita warnanya sama, tapi cara penggunaannya berbeda. Kalau merah kuning hijau kan kita harus patuh gitu. Kalau misalnya merah ya kita harus berhenti. Kalau misalnya hijau kita harus jalan. Kalau itu kali ini kan enggak, kalian merah kuning hijau. Tapi kalau emang apa ya, kayak ya misal memang saya maunya yang merah kan nggak apa-apa. Kita kan nggak memberikan paksaan, kan namanya tadi nudge. Nudge itu kan dorongan halus. Jadi dengan adanya nudge ini kita nggak harus maksa. Maksudnya kayak ada merah kuning hijau gitu ya. Terus saya pilih makanan yang manis gitu. Dan saya tahu itu ada merah, tapi kan saya nggak ada paksaan untuk pilih yang hijau gitu. Kalau lampu merah kuning hijau itu kan peraturan dan harus ditaati. Jadi jangan terobos lampu merah ya anak-anak. Nggak boleh ya terobos lampu merah. Selanjutnya adalah default. Nah, default itu memanfaatkan tadi yang status quo bias ini. Jadi kayak aplikasi langganan seperti Netflix, Spotify, HBO, dan yang lain-lain itu, dia itu memanfaatkan kemalasan kita karena kecenderungan kita yang tidak mau melakukan effort untuk berbuat satu hal dan kadang juga mungkin lupa, dan itu yang dimanfaatkan perusahaan untuk menaikkan pendapatan mereka, karena kita tahu kalau misalnya sudah selesai free trialnya gitu ya, kita bukan nggak mau, mungkin ada yang lupa, ada yang merasa bahwa default ini pilihan yang bagus, jadi akhirnya terus berlangganan aplikasi. Nah, selanjutnya adalah give feedback. Jadi give feedback itu salah satu bentuk nudge-nya seperti ini. Di sini ada yang cost-nya pakai token nggak? Pakai token ya, ada ya. Nah, kalau misalnya pakai token, kalau udah mulai bunyi itu kan berarti udah ada rasa kayak, wah saya terlalu boros untuk pakai listriknya kan. Maka dari itu seringkali orang yang dengar suara tokennya itu kayak, yaudah mulai sekarang kalau misalnya AC-nya nyala 24 jam, sekarang AC-nya nyala waktu tidur malam aja, kan gitu. Karena ada feedback langsung dari suara token itu tadi, nggak dipaksa untuk kamu jangan boros listrik dong, jangan
jangan buang-buang listrik kayak gitu kan. Tapi dengan adanya suara token itu tadi dengan sendirinya itu kita itu langsung mematikan AC-nya dan mungkin menyalakan AC-nya waktu tidur saja. Tidak ada paksaan untuk berhemat gitu. Nah selanjutnya adalah expect error. Nah expect error itu kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia itu memang tempatnya salah. Oleh karena itu siapapun yang mendesain sistem itu harus membuat sistem yang menyadari bahwa memang manusia itu tempatnya salah. Jadi contohnya kalau misalnya di ATM gitu, kalau ATM itu kan 3 kali kalian salah pin itu kan pasti blokir. Pasti blokir nggak bisa ngambil kan. Itu bentuk dari bahwa kita jangan dipaksa untuk jadi orang yang nggak pernah salah gitu. Karena kita memang namanya manusia kan tidak salah. Maka dari itu sistemnya yang harus ngalah untuk buat sistem yang mendesain sistem yang untuk manusia-manusia yang diceroboh mungkin salah gitu. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah structure complex choices. Nah, struktur complex choices ini itu membantu kita agar kita tidak berbelanja secara impulsif gitu. Kalian tahu kalian mau beli apa gitu kan? Kalian tinggal cari di filter mau beli apa, harga berapa kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian lihat semua barangnya itu kemungkinan kalian akan beli barang-barang itu nggak cuma satu. Misal bentuknya cuma baju, tapi kalian lihat ada celana, ada sepatu, ada lihat jaket kayak gitu, makeup, akhirnya berbeli semuanya. Padahal sebenarnya kalian bentuknya cuma baju. Starter complex choices ini sangat membantu kalian untuk menjaga kalian agar tidak berbelanja secara impulsif. Oke, selanjutnya mungkin Bapak mau styling video YouTube kali ya? Pak, Mas Fahmi ya boleh minta tolong sambungin ya Mas Fahmi ya? Iya, Pak. The culprit. That's when garbage goat was put into place. Garbage goat, an artistic metals sculpture that ate garbage right out of your hand, arrived at Riverfront Park over 40 years ago. Kids and adults gathered garbage from yards away just to feed garbage goat, and litter decreased, especially in his vicinity. Others have followed suit. Maybe you've seen the compost, recycle, and landfill disposal bins with a traditional backboarded basket hung above them. Apa? subtitlenya bahasa Indonesia nggak Pak? Soalnya yang udah pesan Bentar ya. Ada ujian Pak. Ya, oh enggak, saya auto translate itu aja. Maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Jawa. Nggak ada mas kalau Jawa mas. Bisa aja mas ini. Nggak ada. Ada coba Pak. Ada. I Pak. Prancis gimana? Oh, Prancis. Prancis. Cina nih. Itu Japanese saya sudah Japanese bilang. Beijing ya. Jawa ada, Pak. Oh iya ini bahasa Indonesia ini loh. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya. Maaf, Pak. The garbage in downtown Spokane's Riverfront Park was multiplying, inhibiting the tourism the city so desperately needed. Neither the historic carousel nor the year-round ice skating rink was a big enough draw to overcome the scummy reputation the park was getting. The mountain litter issue was targeted as the culprit. That's when Garbage Goat was put into place. Garbage Goat, an artistic metal sculpture that ate garbage right out of your hand, arrived at Riverfront Park over 40 years ago. Kids and adults gathered garbage from yards away just to feed Garbage Goat, and litter decreased, especially in his vicinity. Nah itu kan nih, Others have followed suit. contoh dari memberikan insentif. Jadi kalian itu nggak dipaksa untuk buang sampah pada tempatnya, tapi kalian itu ada patung kambing tadi itu dengan sendirinya orang kayak mau ngasih makan kambing pakai sampah kayak gitu. Jadi dengan adanya insentif kambing itu tadi kalian nggak dipaksa untuk kalian kalau mau buang sampah sembarangan juga nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak apa-apa itu ya, tapi nggak dilarang untuk dilarang sih Pak sebelumnya. Oh, kan? Maksudnya tapi masih ada pilihan tetap ada pilihan untuk buang sampah sembarangan. Tapi dengan adanya patung kambing itu tadi, kalian akhirnya kan malah memilih untuk kasih makan kambing sampahnya. Itu bentuk dari insentifnya.
Maybe you've seen the compost, recycle, and landfill disposal bins with traditional back-loaded basket hung above them, nudging you to make it too, a three-point shot with your lunch trash. In London, smokers on coats place cigarette butts in one of two receptacles, thereby casting vote for their favorite soccer player. The receptacles Nah, ada yang tahu nggak ini tuh bentuk nudge-nya gimana? Ya bentuk dari dorongan halusnya gimana? Ya, mari dulu silakan. Mungkin supporter bola di luar itu apa merokok gitu kan. Yeah. Terus kan ada yang namanya rivalitas antara Ronaldo sama Messi. Nah itu tuh kayak nudge-nya itu kamu buangnya tuh di kotak mana, di kotak Ronaldo apa di kotak Messi itu nanti kayak banyak-banyak tahu gimana nggak tahu. Ya, jadi ya terima kasih ya Pak Rindu. Dengan adanya kotak yang berisi Ronaldo dan Messi gitu kan, orang itu jadi kayak mau buang, biasanya sebelumnya mungkin buang rokok untuk rokok sembarangan, tapi dengan adanya kotak Ronaldo Messi, orang jadi sekarang saya suka Ronaldo saya masukin ke Ronaldo kayak gitu loh. Jadi kayak bentuk nudge di situ. Kalian nggak dipaksa untuk buang rokoknya di situ, mas, jangan. Iya, paham kan ya. Saya masih menjelaskan ya, menarik dulu ya. Kita paham. Jadi dengan adanya kotak pilihan Ronaldo dan Messi ini tadi, orang-orang jadi buang sampahnya itu pada tempatnya ini. Jadi nggak buang sampah sembarangan lagi. Padahal sebenarnya nggak dipaksa untuk masukin ke Ronaldo dan Messi gitu. Tapi dengan adanya kotak ini itu membantu menjaga kebersihan. Orang jadi lebih memilih untuk masukin Ronaldo dan Messi. Ya. Bruce, so you can see whether Messi or Ronaldo is winning with more butts. The real win is fewer cigarette butts littering the London streets. These are just a couple examples of nudges, small changes to your environment to help you make a good decision. As 40-year-old garbage goat exemplifies, the technique has been around for a while, but the book Nudge, co-authored by economist Richard H. Thaler and psychologist Kassar Sunstein, names the technique and nails it down. The book shows that nudging is a real, scientifically proven phenomenon. Humans can be directed in their choices by gentle nudges from their environment. In fact, messages in the environment are unavoidable. Order forms need to have products listed, but how? Doctors' offices need to be painted and furnished in some style, but what? Drop-down menus need to be in some order, but what comes first? No way of doing these things would be truly neutral. Someone has to make those decisions. Why not structure these in a purposeful, positive, and informed way? People who make these kinds of decisions are called choice architects. There are 6 principles that guide good choice architecture. They can be remembered by using the word nudges as follows. 1. Incentives. 2. Understanding mappings. 3. Defaults. 4. Give feedback. 5. Expect error. 6. Structure complex choices. Incentives are some sort of reward for making a good choice. Rewards might be either tangible, like money, or intangible, like peace of mind. An example of this is when the federal government offers incentive rebates for buying the most energy-efficient appliances. Understanding mappings. Understanding mappings refer to materials that give consumers clear comparative information so they can easily see the exact benefits and charges for the various choices. If you've compared internet packages or website hosting lately, you've probably come across tables that put features of the different packages with their costs side by side for easy comparison. These help you understand exactly what you get and when you will be charged so you can make the best choice for your needs. The overall idea is that governments would not have to regulate specific markets as heavily if consumers had clear and honest information guiding their decisions. Defaults are becoming very familiar. Your new laptop comes with all sorts of defaults, factory settings, that you don't even need to change. If you don't choose, the factory settings stay in place and your computer works just fine. So, choice architects can make sure that the defaults are good for the consumer. This might mean that if you don't get around to choosing a retirement plan at your new job, you will automatically default into a good plan, instead of going without because you took no action. Giving feedback is a way to help people make good choices based on readily available information. A plethora of phone apps, for example, play off this. You can get green apps to monitor your home energy use, fitness apps to report on your step accumulation for the day, and diet apps to inform you of your current calorie count.
No thank you, no butter on my popcorn tonight. These kinds of feedback make it easier for you to make an informed and better decision. Expecting error is a type of anticipation. Choice architects build in allowances or warnings in anticipation of a certain error that is common. Automobiles are full of allowances for expected error. Sometimes people don't buckle their seatbelts. The car needs to remind you. Sometimes people don't look at the gas gauge. The fuel light flashes when you're nearing empty. And because people are apt to leave their gas caps on the car roof, most caps now dangle from a plastic strap so they can't be left behind. Too bad there isn't a way to warn you when you left your coffee mug up there. Giving warnings and making allowances for error cover for people especially when they are not fully engaged, even though a particular decision needs to be made. Structure complex decisions is the principle that people could be confused when bombarded with too many choices. For example, it becomes way easier to choose your hotel from all the hotels in your destination city if you can limit your choices by location and amenities. Likewise, when choosing a movie, it is way easier to search based on genre, actor, director, or rating. Your freedom of choice hasn't been denied in these examples, but your choices have been structured in a way that makes it easier to choose. Sounds good, and good is the goal. Good for you and good for the society. This approach has been called libertarian paternalism. The cover design of the book Nudge shows a large elephant behind a small elephant. The large one is gently guiding the small one with its trunk, a clear image portraying the idea of libertarian paternalism. Freedom is still given, but choices are gently guided for the good of the individual and the whole. Because people get overwhelmed with choices. Oke. Sekarang Bapak mau bagi kalian jadi dua kelompok. Nanti kalian pilih satu orang untuk mewakili kalian. Kalian diskusi dulu. Saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Kalian nanti hasil diskusinya disampaikan di depan kelas. Oke? Coba bagi jadi dua kelompok. Ini aja guys. Bagi dua gini. Ini yang kelompok 1, ini kelompok 2. Belikan. Tadi kita sudah bicara tentang dua mekanisme dalam diri kita, yaitu Spock dan memorik. Spock itu bagian dari diri kita yang buat rencana, dan memorik adalah bagian dari diri kita yang sering tergoda akan suatu hal. Okay? Sekarang saya mau kalian berdiskusi bagaimana cara agar kita dapat membantu our scope, masuk dalam sisi perencana kita itu agar dapat mengalahkan sisi Homer, sisi yang mudah sekali tergoda. Oke. Kalian diskusi selama 10 menit. Nanti Bapak mau spin kayaknya yang mencisir. Oke, seru kalau di spin gitu. Enggak. Kan volunteer aja. Itu kalian yang menjadi sendiri. Iya. Ya, udah ya. Kan kita tuh berbicara tentang stok sama Homer. Stok itu bagian dari diri kita yang sering yang bagian membuat rencana. Kalau Homer bagian dari diri kita yang mudah sekali untuk tergoda. Menurut kalian bagaimana cara agar membantu sisi stok dalam diri kalian itu lebih dominan dari sisi Homer? Tapi kita harus menjadi kelompok. Iya, seperti itu. Iya, ya dengan materi yang kita belajar lagi. Oke. Jadi kalau mau tanya lagi itu ya saya mau pesan nanti. Oh iya Pak, maaf ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, kita dominan ngomong. Kebiasaan misalkan dari awal misalkan sehari memang nggak tahu misalkan dari sebulan mulai berubah cara pandangnya itu terlalu kayak
bisa aja mendapat cara lebih kalian bagaimana caranya agar soalnya melakukan skala prioritas gitu. Tapi itu tergantung di tempat itu akhirnya itu membuat skala prioritas kita biar berprioritas tadi. Nah maksudnya gimana caranya kalau misalnya kalian mau bergabung kalian masih sisi spoknya itu enggak kalau tuh kayak gitu kalau misalnya sisi homernya pun gitu itu kayak masih punya spok kayak contoh tadi deh rokok gitu kita kan untuk mengurangi sampah untuk rokok tadi ini kita betul mampu mengisi bagaimana dengan itu kalau misalnya kita milih masukin ke itu milih masukin ke kota itu dengan adanya insentif tadi berupa kota itu dia jadi gak buang sampah sembarangan padahal sebelumnya mungkin dibuang sampah sembarangan gitu ya. Iya Pak. Yang kita kasih kan tadi kan puasa. Oh ini kalau ternyata saya harus ingatkan. Diskusi kami bahwasanya cara agar sport kita lebih kuat daripada Homer melalui NAS. Salah satunya contohnya adalah dari insentif. Nah, contohnya itu saat misalkan saat ini permasalahan kan jarang atau sangat minim dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya kan, sekarang kayak gitu. Nah contohnya itu misalkan ini direkam pasti gitu pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kita ngasih sebuah insentif kepada pekerjanya. Barang siapa yang mau bekerja lebih keras maka akan diberikan insentif berupa 500.000 sebagai tambahan gajinya. Nah, itu merupakan secara langsung kita sebagai pekerja kan ada pilihan nih. Meskipun dia bekerja dengan baik, mereka tetap akan mendapatkan 2 juta sebagai gajinya. Tapi kalau misalkan bekerja lebih baik, lebih keras lagi, dia akan mendapatkan 500.000. Nah, secara langsung kan apa sih sisi dari sport kita kan akan lebih kuat dari situ. Seperti itu. Ya, bagus sekali dari kamu. Sudah sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus aku di Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 ini menyampaikan bahwa tadi kan ketika kita sudah membuat planning gitu, terus kita udah membuat planning, tapi itu kita tergoda. Nah, bagaimana sih caranya agar si sport ini lebih dominan daripada owner? Contoh yaitu dengan cara memberikan give feedback. Jadi contohnya misal gini, kita biasa kan sering kan kayak ngerjain tugas buka laptop, tapi kita itu biasanya malah scroll TikTok gitu kan. Nah, kita bisa dengan cara membuat alarm sebagai give feedbacknya, yaitu
kayak sebagai pengingat, kayak misal jam 21.00 kayak waktunya mengerjakan tugas atau belajar gitu. Jadi dengan adanya feedback ini kita itu jadi termotivasi gitu loh, sebabnya itu termotivasi agar kita itu oh ya udah jam 9 kita harus cepet-cepet ngerjain tugasnya atau belajar agar kita itu bisa dalam ujian besoknya gitu. Gitu Pak. Iya, contoh yang bagus sekali dari Oke, berarti kalian sudah paham ya kurang lebih ya tentang bagaimana cara kita memberikan dorongan halus terhadap perilaku kita. Jadi Bapak mau tanya, hari ini kita mau belajar apa yang pertama? Apa yang kalian dapat pada hari ini? Loss aversion. Loss aversion. Apa loss aversion itu? Loss aversion adalah sebuah rasa takut atau negatif yang muncul saat kita itu kayak lebih ke apa ya, takut rugi gitu. Takut rugi ya. Oke. Yang selanjutnya status quo bias ya, status quo bias. Apa itu status quo bias? Misalnya yang mau bantu status quo bias? Ya, kalian juga. Memberikan trial dulu. Oke. Status quo bias bukan itu, maksudnya status quo bias kecenderungan kita itu tidak ingin berubah pada pilihan saat ini, meskipun kita tahu ada pilihan yang lebih baik. Oke. Nah, tapi status quo bias itu nanti bisa dikaitkan ke default. Default berarti kan kita nggak mau apa namanya merubah pandangan itu karena kita malas, kita nggak mau melakukan effort, kita lupa untuk mematikan pandangannya. Selanjutnya kita belajar tentang apa? Framing. Framing itu seperti apa? Yang mau bantu? Jadi framing itu penggunaan menandakan bahwa penggunaan kalimat itu penting. Kalau misalnya tentunya kalimat 10 dari 100 orang meninggal kan kesannya jadi kayak negatif, terus habis itu kayak saya takut orang yang lihat ini jadi takut untuk operasi kan. Kalau misalnya 90 dari 100 orang kan kesannya positif. Itulah pentingnya framing. Framing itu bisa menentukan perilaku kita. Selanjutnya adalah priming bias. Nanti mau membantu Bapak Mas Fahmi. Ya. Framing bias adalah sebuah pengutamaan bias pengutamaan yang dimana informasi ataupun segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar dan kita ketahui sebelumnya itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Iya, terima kasih Mbak Sia. Sebenarnya bahwa kita itu memang manusia itu mudah untuk bekerja. Maka dari itu dengan nudge kita itu bisa membuat godaan-godaan kita itu kita masih bisa tetap menang melawan godaan tersebut ya. Dengan insentif, terus ada apa lagi selain insentif ada default, terus feedback, understand metrics, terus expect error sama structure content choices. Oke, mungkin kita selesaikan saja pertemuan kita pada hari ini karena mengingat ini jam saya sudah habis. Saya sudah habis dengan tadi ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.